MC di seluruh Medan. Dan tiap bulan dia keliling. Dulu sering juga masuk mengajar orang ini cermat ini, tapi sekarang udah nggak di kamar pulang, udah baca doa. Dan kisah-kisah kreatif ibu-ibu itu, bapaknya Jumat nih, Jumat pertama biru, Jumat kedua hijau, ya bu ya. Nah, dia ini Jumat ketiga nanti putih, hari begitu dia. Banyak pakaian dia ya, biasa. Kalau bapak-bapak kadang-kadang pakaiannya itu aja dipakainya, sampai mereka bidinya. Mak, ganti lah pakaian apa itu? Maksud itu aja mak atau mana? Macam saya lah, kalau ceramah pakaian dari ini aja. Memang gini saya suka yang warna ini. Maka dibuat 3 setel dia, warnanya sama mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sifat perempuan yang kedua, bawaan dari lahir tak bisa dihilangkan adalah bahwa perempuan ini, wanita-wanita Jomoma ini suka merepet. Merepet, pasangan bangun tidur ada yang merepet. Kalau istri kita di rumah masih suka dia merepet, merepet jawab, berarti masih aman keadaan. Kalau masih mau istri merepet kita, berarti masih sayang dia sama kita. Aman itu. Tapi kalau sudah mau istri itu di rumah nanti diam aja dia, itu gawat. Makanya kan Nabi Adam kan itu mulut Adam. Coba kalau Hawa kalau perempuan itu bukannya Hawa. Maka menanam pohonnya, ibu-ibu kan suka itu mengatur bunga-bunga depan rumah, ada bunga melati, bunga anggrek. Itu kan ditata rapi dia Pak. Saya tinggal di komplek Astra Arum namanya kan. Nah itu nanti ada itu yang kreatif, dia ada bonsainya. Kita lewat nyaman, kita tengok indah rumah itu. Kalau tanaman itu kan, nah itu juga menjadi amal kita, menjadi akil kita. Atau pohon itu kita tanam besar, rindang dia. Ada anak becak berteduh di bawah pohon itu. Nah, itu juga menjadi pahala bagi kita. Makanya lanjutkan kebiasaan itu menanam bunga itu. Jangan itu sampai ke pekerjaan sia-sia. Enggak, itu adalah amal kebaikan. Ada pula bunga ini kan cantik, tapi jelek namanya. Bunga apa itu? Ada lagi satu yang paling jelek. Janda bolong. Di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi disebutkan bahwa haram hukumnya tidak boleh memberi nama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau benda dengan nama yang jelek-jelek, tidak boleh. Umpamanya manusia, banyak kali di tempat itu namanya ujung. Jadi disambung wujudnya itu ujung, kodok misalnya. Tak boleh. Bocor dulu ya. Ada kadang-kadang lagi nama yang umpamanya musang juga. Ujung musang misalnya, tak boleh. Jadi memberi nama termasuk nama bunga itu. Dikasih nama janda bolong. Itu nanti ibu-ibu pukul sekota Medan, tukar namanya itu, jangan lagi janda bolong. Untuk tak viral lagi Pak. Kalau sempat masih viral dia ajak kita. Dulu sempat viral itu, tapi sekarang tak viral lagi dia. Sekarang kan yang viral itu adalah yang begini-begini juga benar. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat sudah mulai dekat. Tanda-tanda
mewariskan mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu adalah Al-Quran yang utuh dari juz 1 sampai juz 30. Kita beli Al-Quran itu Bapak Ibu, kita hantarkan ke masjid, ke rumah tahfiz atau ke pribadi-pribadi, kita hantarkan. Itu menjadi amal jariah. Contoh Al-Quran itu dipakai oleh anak tahfiz. Hafal Quran dia pakai Al-Quran itu kan. Hafal pula dia 30 juz. Jadi orang yang berwakaf Al-Quran tadi mendapat pahala. Bapak Ibu, kalau yang belum mengamalkan amalan ini, amalkanlah. Setidaknya dengan satu Al-Quran saja sekali seumur hidup, jadilah. Jangan sampai tidak. Ustaz sudah buat, Ustaz saya sudah. Alhamdulillah sudah. Tapi Al-Qurannya tak beli. Dikasih orang Al-Qurannya kasih lagi balik. Kenapa banyak bagaimana itu kalau saya begini Bapak Ibu ya, kan kita kan di rumah itu ada juga ngaji anak-anak juga di rumah. Jadi begitu dia anak-anak ngaji itu kan biasanya dari kalangan menengah ke bawah. Rajin-rajin ngaji ya. Kalau nanti naik Al-Quran, nggak usah beli Al-Quran, bilang sama mama, nggak usah beli Al-Quran. Ustaz kasih hadiah Al-Quran baru. Oh semangat anak. Ada beberapa orang yang menyebutkan, dari mana dapat Ustaz Al-Qurannya? Dari seorang. Enggak boleh juga. Jadi kalau Bapak Ibu enggak ada dapat Al-Quran apa, dibelilah Al-Qurannya. Kalau gula banyak tidak, beli 10 paket. Ada itu di mana kita itu dan Al-Quran itu yang besar. Itu segini dia 5 biji itu di masjid. Saya makan jemaahnya sekalian. Jadi kalau tua-tua yang berabu baca Al-Quran tadi. Jadi orang yang beli Al-Quran itu tadi, kalau dia di masjid, dibaca orang Al-Quran itu ada pahalanya. Jadi amal jariah. Kalau tinggal dunia, ada dia pahalanya sampai ke dalam. Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu Wa Taala, lihatnya, redaksi hadis. Ini agak ilmiah sedikit. Lihat redaksi hadisnya. Awwalnya mushafan, matan hadisnya itu wawatan mushafan. Apa istimbat hukum yang bisa kita ambil? Bahwasanya Al-Quran itu bukan barang yang untuk disedekahkan. Maka ketika mengantarkan Al-Quran nanti ke masjid, jangan bilang sedekah. Matan hadisnya aja waratha mushafan, mewariskan mushaf. Itu matannya. Maka betullah Rasulullah SAW itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Maka tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah dari hawa nafsunya, tapi wahyu. Waratha mushafan, mewariskan mushaf. Kenapa tidak? Wasadaqa mushafan, mensedekahkan mushaf untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Dan perkataan Rasulullah yang biasa dijaga oleh lisan Rasulullah SAW itu betul-betul terjaga. Jadi yang mencari Imam Anas bin Malik yang menyampaikan hadis ini sesuai dengan lafaz kalimat Rasulullah SAW, enggak ditambahi, enggak dikurangi. Oh, zaman dulu paling dijaga. Waratha, mewariskan, bukan mensedekahkan. Walaupun kita hantarkan ke Al-Quran itu ke masjid, kasihan orang, jangan bilang sedekah, ya. Paham maksudnya bu? Jangan bilang sedekah. Untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran itu pasti mulia, insya Allah. Kemudian yang keberapa akan datang? Ini yang kelima akan datang yang keenam. Iya. Yang keenam kata Rasulullah SAW,
bagi kasih ini, nanti kalau dia meninggal, kuburannya pakai kasih ini pada orang yang terus melanjutkan. Jadi tidak ada ruginya kalau